Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Jadi Bapak masuk hari ini tuh nggak banyak, nggak sampai 1 jam karena Bapak nanti ada urusan lagi di kementerian. Bapak hari ini mau ngasih asesmen aja terkait kalian yang mau kuliah atau mau bekerja atau karir kalian ke depannya itu mau bagaimana. Jadi ini Bapak kasih lalu kalian isi dan kalian isi selama 15 menit. Pada kegiatan kali ini, siswa-siswi diberikan pretest yang berupa refleksi diri seputar kegiatan pembelajaran mereka. Dan juga di pretest pada kali ini terdapat cara mereka dalam menyusun strategi pembelajaran untuk masa depan yang lebih baik lagi. Baik, karena waktunya udah habis, mungkin bisa kumpulin aja. Udah semua kan? Wah, belum Ya, nih, Pak. Udah, Pak, kumpulin aja Pak. Sabar. Kamu nggak boleh gitu. Aku cuma Iya. ujian sudah kelar. Jawaban aku. Sudah ya? Nanti aku. Makasih Pak. Sudah 5. Oke, karena udah selesai semua, Bapak mau, karena bentar lagi Bapak mau jalan, Bapak mau ngasih ini dulu penjelasan tentang kematangan intelektual belajar dengan wawasan kesiapan karir. Nah, jadi kan nanti kalian kan kelas 12 nih, kalian mau melanjutkan karir, mau bekerja atau mau kuliah, jadi gimana? Nikah Pak, nikah. Nggak boleh kalau nikah dulu, ya, boleh, tapi kalau asal finansialnya baik gitu. Oke, masuk aja ya. Yang pertama itu kita mau bahas tentang faktor-faktor kemalasan belajar seorang siswa. Nah, biasanya tuh kalian ini kan seperti Bapak dulu ya, Bapak dulu malas sekolahnya gitu. Nah, mungkin kalian juga merasakan hal yang sama. Nah, dari faktor-faktor kemalasan belajar itu tuh banyak sekali faktornya sehingga itu bisa membuat kita jadi malas belajar. Salah satunya itu pelajaran yang kurang relevan dan kurang disukai. Jadi kalau semisal kita sebagai anak murid kita nggak suka sama suatu pelajaran, itu pasti akan merasa kita kurang fokus dalam memperdalam materi tersebut atau dalam memperdalam pembelajaran tersebut, sehingga itu jadi malas belajar, malas baca, atau malas mendengarkan pelajaran yang kita nggak sukai tersebut. Yang kedua itu tidak menemukan kesenangan dalam belajar. Nah, biasanya para guru-guru itu kan kalian tahu kan Bu Iis kalau belajar tuh serius banget, itu pasti kalian ngerasa kayak jadi bosen, jadi boring dan sebagainya. Itu yang bikin membuat faktor kemalasan belajar. Dari yang Bapak bagikan asesmen tadi, kalian juga kurang nih belajarnya selama di rumah gitu. Hanya ada yang main game aja, sampai Madika gambar-gambar aja tadi itu nggak ngerjain. Jangan gitu ya, lain kali Madika ya. Iya Pak. Baik. Yang ketiga itu rendahnya rasa percaya diri. Nah, kalian sebagai masa remaja, bisa dibilang lah masa remaja yang akhir di SMA kelas 12 ini, kita tuh harus percaya diri sama diri kita. Kalau kita punya keahlian, kita punya kemampuan, kita tingkatkan, kita kembangkan supaya nanti kalau kita semasa di dunia kerja atau di dunia kuliah, kita bisa berkembang secara sepenuhnya gitu, sehingga itu akan mengurangi rasa malas dalam belajar. Belajar yang dimaksud ini bukan hanya belajar dalam segi akademik saja, namun juga dalam keterampilan dan juga nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat nih, banyak batasan dan hambatan untuk mengeksplor pilihannya sendiri. Nah, kalian tuh biasanya suka banget kan, kayak kalian maunya seni musik, tapi sama orang tua disuruhnya jadi seni tata kuliner gitu. Itu yang membuat kalian jadi merasa gak senang dan malas untuk menjalani pembelajaran tersebut. Nah, lalu juga Bapak mau menerangkan faktor dari stres belajar. Nah, kalian nih di kelas 12 sebentar lagi mau ujian, kalian nggak boleh stres, karena kalau stres itu akan menimbulkan kecemasan.
sehingga nanti kalian kalau mengerjakan ujian itu tidak akan punya keterfokusan dalam mengerjakan soal tersebut gitu. Nah, faktor-faktor stres belajar itu yang pertama adalah frustasi yang bersumber dari dalam diri sendiri dan dari luar. Nah, dalam diri sendiri itu biasanya kita terlalu menuntut diri kita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Contohnya, ketika kita mendapat nilai matematika 89, kita merasa kurang dari itu, sehingga itu akan membuat diri kita semakin tertekan, semakin tertuntut dalam diri kita, sehingga itu yang akan membuat stres dalam belajar. Dan dari luar biasanya itu tuntutan dari orang tua atau dari lingkungannya, sehingga kalian tuh merasa banyak tuntutan, sehingga kalian saat belajar itu merasa stres atau merasa tidak enak saat belajar seperti itu. Dan yang kedua itu biasanya adalah konflik atau perasaan tertekan untuk menghadapi dua atau lebih pilihan dalam waktu bersamaan. Biasanya kalian selain punya permasalahan di rumah, kalian juga punya permasalahan di sekolah, dan juga kalian pasti punya permasalahan dalam lingkungannya. Nah, dalam lingkungannya ini, baik lingkungan di sekolah atau di masyarakat, kalian pasti akan menemukan atau menghadapi dua pilihan dalam waktu bersamaan. Itu yang akan membuat kalian jadi stres, jadi merasa bimbang, jadi labil, jadi nggak bisa membuat keputusan. Itu adalah dari faktor dari konflik. Makanya kalian kalau semisal punya permasalahan yang kalian nggak bisa hadapi, mungkin bisa konsul ke bapak, nanti bisa ketemu aja di ruang BK seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah pressure atau tekanan baik dalam diri kita sendiri atau orang tua seperti itu. Yang keempat itu adalah self impose atau pembebanan kepada diri sendiri. Nah, yang tadi bapak bilang, kita itu nggak boleh terlalu menuntut diri kita. Kalau kita tahu pembelajaran kita atau kemampuan kita sampai mana, maka dari itu kita harus tahu kemampuan kita sampai mana, sehingga kita jangan sampai melampaui batas dari pembelajaran kita yang biasanya kita cuma bisa cukup belajar 2-3 jam saja. Nah, kalian nggak boleh memforsir diri kalian sendiri untuk belajar sampai 6 atau 7 jam lebih. Itu untuk diri kalian, untuk belajar kalian itu jangan memforsir seperti itu, karena itu akan terjadi pembebanan dalam diri sendiri seperti itu. Dan yang kelima itu ekspektasi diri dan orang lain. Kalian itu punya cita-cita. Orang lain terhadap kalian punya harapan, termasuk orang tua. Orang tua pasti punya harapan yang sangat banyak kepada diri kalian, sehingga daripada itu kalian tuh yang tadi bapak bilang ya, kalian harus sesuai dengan kemampuan. Kalau kalian bisa, maka kerjakan. Tapi kalau kalian nggak bisa, kalian jangan terlalu memforsir hal-hal yang enggak kalian mumpuni. Tapi kalian bisa belajar sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, supaya kalian bisa mendapatkan pembelajaran secara maksimal. Serta yang keenam itu manajemen waktu yang kurang baik. Nah, kalian tuh kalau semisal merasa stres gitu, banyak tugas, dan juga kan pasti di sini banyak banget yang OSIS nih, kalau yang bapak tahu nih. Nah, dari banyaknya OSIS, banyak tugas OSIS, banyak tugas sekolah, itu yang akan menjadikan kalian tuh kalau nggak bisa manajemen waktu dengan baik, kalian akan merasa tertekan. Jadi kayak ada tugas dari sini, ada tugas dari sini, ada dari OSIS gitu, ada pertemuan OSIS atau lain sebagainya. Itu yang akan membuat kalian stres dalam pembelajaran. Nah, waktu efektif untuk belajar nih, Bapak mau kasih tips buat kalian. Yaitu di pagi hari jam 4 jam 7 sampai jam 7 pagi ya. Jika ingin lebih fokus belajar, jadi jam 4 jam 7 pagi biar lebih fokus belajar. Makanya kalau kalian datang pagi tuh otaknya masih fresh. Makanya dari itu kalian pasti punya semangat belajar kalau masih pagi-pagi. Dan pukul 10 sampai jam 12-nya yaitu kondisi otak yang mudah dilatih. Nah, pada siang hari pukul 2 sampai 5 sore itu kemampuan berpikir kritis kita itu dan analisis yang sangat baik dan yang lebih efektif seperti itu. Dan yang sore hari jam 4 sampai jam 10 malam kondisi otak mudah dilatih. Maka daripada itu kalau kalian ingin
Kalau kalian ingin PR-nya cepat selesai itu di jam seperti itu. Jadi malam hari belajar sebelum tidur gitu. Dan juga metode belajar dari penelitian Universitas California, belajar 50 menit dengan fokus dan 10 menitnya adalah istirahat. Oke, untuk tips belajar nih yang efektif buat kalian sebelum ujian, biar kalian tuh bisa menyerap pembelajaran yang sudah dipelajari ya sebelumnya. Yaitu yang pertama mengumpulkan dan mengelompokkan bahan yang harus dipelajari. Yang kedua membagi waktu. Yang ketiga optimis dan positive thinking. Itu perlu ya anak-anak sekalian. Dan yang keempat itu tidak menunda-nunda belajar. Jadi kalau ada bunyi TikTok atau Shopee itu jangan dibuka deh gitu. Mendingan kalian fokus belajar karena sebentar lagi kalian bakal ujian. Terus yaitu mempelajari buku secara efektif. Kalian harus mempelajari buku dengan baik yang sudah dipelajari sebelumnya. Yaitu yang keenam itu membuat rangkuman, yang ketujuh mengelompokkan bahan belajar dengan kesamaan topik. Yang ke-8 jangan menumpuk pekerjaan. Tadi yang sudah Bapak bilang kalian harus tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Yang ke-8 maksud Bapak yang ke-9 yaitu diskusi atau latihan soal. Yang ke-10 jauhi perkara yang mengganggu konsentrasi. Jadi kalau misal ada notif dari HP, dari game itu jauhin dulu deh karena kalian bakalan fokus belajar terlebih dahulu. Nah, hal apa aja sih yang perlu diperhatikan sebelum kuliah? Karena kalian di antara kalian pasti ada yang mau kuliah, ada yang mau kerja. Gitu. Nah, kalau yang kerja nanti Bapak akan jelaskan juga. Nah, yang ingin kuliah, hal yang perlu diperhatikan itu adalah kamu itu ingin menjadi apa? Jadi nanti itu korelasinya adalah jurusan yang akan kamu ambil setelah kamu lulus dari SMA ini. Nah, maka dari itu setelah ini Bapak juga selain mengasih asesmen ini, Bapak juga mau ngasih minat kalian itu mau kemana, mau kerja kah atau mau kuliah. Kalau mau kuliah itu di jurusan apa. Dan selanjutnya itu adalah ukur kemampuan yang kita punya. Kita itu mampunya di bidang apa, kita itu punya bakat di bidang apa. Itu kalian harus tahu dan harus kalian lakukan dan jalani supaya kalian bisa berkembang secara potensial. Yang ketiga itu adalah kesiapan finansial. Itu Bapak nggak bilang penting, tapi mungkin bisa dipersiapkan saja karena kalau finansial pasti kita butuh ya. Cuma nanti pasti Bapak bakal kasih beasiswa baik swasta ataupun negeri. Nah ini nih yang sebelum bekerja yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama siap berkontribusi dan komitmen terhadap rekan kerja dan perusahaan. Kalian harus berkomitmen tuh. Gak boleh keluar sembarangan atau melanggar hal-hal yang sudah diatur dalam perusahaan tersebut. Kalian gak boleh langgar karena itu sudah termasuk komitmen dalam perusahaan. Yang ketiga itu siap berkompetisi dan kesehatan mental yang baik. Kalian harus tahu dunia kerja itu pastinya sangat keras, tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Pastinya bakalan ada hal-hal yang nggak kalian mau, itu pasti akan terjadi. Makanya kalian harus memiliki kesehatan mental yang baik gitu. Yang ketiga yaitu menentukan pilihan bekerja pada orang lain atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah itu nanti pilihan kalian masing-masing. Nah hal yang perlu diperhatikan sebelum bekerja sambil kuliah, yang pertama itu carilah kampus yang menerima karyawan agar dapat menyesuaikan waktu kerja dan juga pembelajaran dalam kuliah. Yang kedua itu adalah pengelolaan waktu yang baik. Tadi sudah dijelaskan, manajemen waktu yang baik dimulai dari sekarang. Karena nanti saat kuliah atau saat kerja pasti adanya manajemen waktu itu harus dipergunakan dengan baik seperti itu. Yang ketiga, efektivitas perkuliahan. Yang keempat, alokasi biaya kuliah dari gaji bekerja. Nah, nanti itu bisalah kalian manajemen sendiri. Tapi kalau kalian butuh bimbingan dari bapak atau dari orang tua, kalian bisa temui aja orang tua kalian, ngobrol berdua atau bisa temuin bapak di ruang BK nanti. Nah, faktor yang mempengaruhi wawasan karir nih, kalian harus memiliki wawasan dalam berkarir. Yang pertama itu minat dan bakat, yaitu kalian harus memahami minat dan bakat pribadi kalian sendiri. Kalian harus tahu, kalian harus kembangkan, dan kalian harus jalankan. Yang kedua itu adalah kondisi ekonomi, yaitu memahami kondisi ekonomi dan pasar kerja. Selanjutnya adalah teknologi.
yaitu memahami dampak teknologi pada karir. Ataupun kalian semisal jadi orang kantoran yang biasanya pakai laptop atau bagaimana yang biasanya pakai teknologi ya, itu pasti bakalan ada gitu. Kecuali yang memang tidak memiliki teknologi. Kalau jika tidak memiliki teknologi, itu akan berdampak baik atau buruk bagi kalian. Dan yang selanjutnya adalah lingkungan, memahami lingkungan kerja dan budaya perusahaan. Kalian harus baik terhadap sesama, gak boleh melanggar, tapi kalian juga harus memperhatikan hak-hak kalian. Seperti itu ya. Dan selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan, yaitu memahami pentingnya pendidikan dan pelatihan. Nanti kalian bakalan dikasih sosialisasi dari Bapak dan juga guru BK yang lain terkait pentingnya pendidikan dan juga pelatihan. Seperti itu. Oke, itu aja karena waktu juga udah mau habis ya. Bapak mau ke kementerian nanti. Mungkin itu aja dari Bapak presentasinya, dan juga Bapak nanti bakalan cek punya kalian asesmennya. Atau juga nanti bakal Bapak infoin lagi tentang minat dan bakat kalian, mau masuk kuliah atau kerja atau bagaimana, nanti Bapak infokan kembali. Mungkin cukup sekian, itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.